membuat tindakan bubarkan FPI, kemudian memprovokasi orang-orang Batak. Saya pikir ini kesalahan besar. Jangan dibawa-bawa ke masalah Batak. Nggak semua orang Batak itu suka dengan lapor. Kita ingin bertanya, kemarin sempat viral keributan antara FPI dan pemilik sebuah warung tua di Batang Kuis, dan pada gilirannya pun mereka telah menyelesaikannya di kepolisian. FPI memohon maaf atas keributan yang terjadi, tapi bukan untuk memohon maaf atas penutupan lapor tua sendiri, karena memang masyarakat telah resah katanya dengan adanya lapor tua tersebut, apalagi di bulan puasa. Sementara itu pihak pemilik warung sendiri mengaku sudah berdamai tapi tetap menempuh jalur hukum. Nah, bagaimana pendapat Ustadz terkait kasus tersebut, Ustaz? Ya, pertama begini, ini memang negara hukum, ya. Negara hukum. Jadi segala sesuatunya diselesaikan secara hukum. Peristiwa itu tentu tidak berdiri sendiri. Ada persoalan awalnya. Persoalan awalnya itu adalah bahwa masyarakat resah terhadap adanya lapor tua. Lapor tua itu minuman haram yang khas daerah, ya. Di Batang Kuis itu daerah-daerah umumnya adalah Muslim yang masih kuat memegang tradisi Islam. Masalah tua ini memang di mana-mana pun mendapat penolakan. Masyarakat menolak adanya warung-warung yang menjual minuman keras, apakah itu minuman keras yang legal, punya merek, ataupun buatan lokal. Nah, itu sudah menjadi semacam kebudayaan kita di sini, bahwa masyarakat menolak. Biasanya ada tempat penjual tua, maka ada ikutan-ikutan lainnya, apakah keributan, apakah perjudian dan sebagainya. Dan untuk yang ini kita mengapresiasi terhadap FPI melakukan pelarangan. Yang saya tahu bahwa mereka pun telah sebelumnya melaporkan ke aparat, ya, supaya menutup. Apalagi ini kan bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan kemudian ada pula masalah corona, ya. Yang sekarang ini yang dibenarkan, ya, yang masih dikasih kelonggaran itu adalah warung-warung yang menjual bahan pokok, bahan kebutuhan pokok. Nah, kalau sekarang di bulan Ramadan ada warung yang memang masyarakat menolak, tuak di bulan Ramadan lagi ini, corona juga sedang berlaku. Itu saya pikir apa yang dilakukan oleh FPI sesuatu yang sesuatu yang perlu diapresiasi. Bahwa kemudian ada ekses daripada pelarangan ini karena memang kabarnya ini warung tua ini sulit untuk menutup atau tidak berkeinginan untuk menutup, banyak gedenya tidak ada keributan, ya. Saya dengar ada kerusakan yang dilakukan. Nah, untuk yang kerusakan ini bolehlah minta maaf. Nah, kalau secara hukum memang akan diteruskan, maka kita sepakat yang menjual tua itu pun, ya, harus menghadapi hukum yang benar, ya kan? Ya, artinya tidak akan mungkin terjadi sesuatu kecuali ada sesuatu, dan sesuatu itu yang menimbulkan memang barang yang haram, terlarang, kemudian melakukan kesalahan. Saya kira wajar kalau ini juga harus menjadi perhatian pihak keamanan supaya yang penjual ini pun dikasih efek jerah, kira-kira begitu. Bukan hanya untuk yang menjual ini, tapi dimanapun yang menjual tua, saya kira harus segera ditutup. Ustaz, di dalam prosesnya sendiri ada muncul video baru yang mengatasnamakan bangsa Batak, ya, Ustaz. Yang di dalam videonya tersebut mereka mengancam ormas yang telah menutup lapor tua itu, yaitu FPI, dan juga menyebut bahwa negara ini adalah bukan negara mayoritas. Nah, bagaimana pandangan Ustaz sendiri yang juga merupakan orang yang merupakan suku Batak sendiri? Iya, kalau menurut saya ini justru kerjaan yang mengada-ngada ini, ya, kerjaan mengada-ngada. Apa hubungannya cerita tua dengan Batak, ya kan? Sampai mau mengancam. Ya, ini saya pikir pekerjaan yang mencari masalah kalau menurut saya, tidak pakai rasional. Kalau sudah diserahkan ke polisi, serahkan ke polisi. Kalau kemudian ada yang merasa orang Batak tersinggung, saya orang Batak, saya justru tak tersinggung. Saya kalau jumpa sama yang menjual tua, akan saya ingatkan, orang Batak itu menjunjung budaya tempatan lokal. Kita ini dari Tapanuli Utara pendatang loh ke daerah ini, ya kan? Saya orang Batak pendatang dari Tapanuli Utara. Saya junjung budaya di sekitar saya. Kalau enggak mana bisa saya hidup dari ini. Jadi kalau sebagai seorang Batak, dia menghormati budaya di mana dia tinggal, di mana dia merantau, sehingga mengikuti pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu orang yang Batak.
Tapi kalau kemudian ada membawa nama Batak kemudian melakukan semacam apa istilahnya itu, melakukan semacam mau membuat tindakan bubarkan FPI, kemudian memprovokasi orang-orang Batak, saya pikir ini kesalahan besar. Jangan dibawa-bawa ke masalah Batak. Nggak semua orang Batak itu suka dengan Lapo Tua, nggak semua. Jadi janganlah dibawa-bawa. Apakah organisasi Batak apa segala macam, ya setelah kalau organisasi lain ya silahkan, tapi kalau organisasi Batak saya kira banyak orang Batak itu yang nggak suka. Nah kemudian ada kalimat yang memang ini orang nggak ngerti, bangsa Batak nggak ada di Indonesia, ini nggak ngerti nih orang. Yang ada dulu pakai di apa namanya, kalau kita ngisi daftar dulu masa-masa tahun 70-an ada namanya suku bangsa, bukan bangsa. Jadi bangsa kita Indonesia, kalau dia mengatakan suku Batak apa mau dia merdeka? Nah, mau buat merdeka di Indonesia ini, ya kan? Kalau itu kita menentang. Nah ini perlu diselidiki nih dengan membawa bangsa Batak ini apa maksudnya? Ya, apakah mereka mau merdeka? Saya secara pribadi orang Batak tetap cinta NKRI, nggak mau saya jadi orang bangsa Batak. Suku bangsa Batak, ya saya itu nggak bisa, karena itu fitrah saya. Ya dari lahir saya juga begitu. Nah, jadi saya ingatkan kepada teman-teman yang bawa nama Batak, ya janganlah sekali-kali memprovokasi, ya. Kalau bahasa kita sederhananya, kita ini ke timur dulu istilahnya. Ya, ke timur ini merantau, ya, merantau. Tanah leluhur kita itu di Tapan Utara. Jadi jangan pula membawa memancing kerusuhan. Kalau marah orang Delhi ini semua sama kita kan kacau kita. Nah, kira-kira gitu. Ya. Terus pesan sendiri Ustaz untuk orang atau umat Muslim khususnya di Sumatera Utara ini terkait kasus ini apa Ustaz pesan? Ya kepada umat Islam saya berharap selesaikan secara hukum, ya. Ya kita ini negara hukum dan umat Islam itu cerdas itu, ya. Selesaikan secara hukum. Tetapi memang umat Islam ini punya karakter, begitu diganggu ya namanya seperti kalau dalam hadis Rasul itu kan orang beriman ini digambarkan sebagai lebah, ya. Nah, sebagai lebah. Lebah itu tidak pernah mengganggu. Lebah tidak pernah mau mengganggu, ya kan? Tapi kalau diganggu, dia akan cari orang yang mengganggu, harus kena. Walaupun taruhannya dia akan setelah menyengat mereka itu dia mati. Jadi taruhannya, jadi diingat itu. Dan itu tidak pernah sendiri-sendiri, akan rame-rame. Jadi saya mengingatkanlah ya teman-teman saya, keluarga-keluarga saya yang Batak ini, ya macam saya ini, pikir-pikirlah untuk melakukan sesuatu, ya. Pakailah kecerdasan, ya, pakai kecerdasan. Tidak bisa ya dianggarkan dengan cara kekuatan-kekuatan. Ya. Saya terus terang, walaupun Batak, tidak mendukung apa yang dilakukan oleh siapa namanya itu. Ya Guru Manulang, bukan yang laki-laki itu yang Anggar Jago itu, sahabat.